Assalamualaikum, ketemu lagi di vlog saya. Kali ini kita berada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta menuju satu tempat. Kemana? Ikutin terus. Bagi teman-teman yang baru pertama hadir di vlog saya, jangan lupa di subscribe dan tetap bahagia, bersyukur, dan jaga kesehatan. Para berhati-hati sebelum ke tempat penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh dan pastikan kembali barang Kita sampai Semarang atau tertukar. Kami senang dapat melayani dan berharap segera bertemu Anda kembali. Betul teman-teman, kita ke Semarang. Di sini saya akan menghadiri salah satu pernikahan dari anak koleganya Atu. Juga kita mau jalan-jalan ke suatu tempat di daerah Rembang. Namanya Lasem. Ikutin terus ya. Ternyata Semarang macet juga ya. Hampir sama nih dengan Jakarta. Nah teman-teman, kebetulan kita sudah di Semarang. Kita coba yuk tahu gimbal khas Semarang. Di Jalan Mudasari. Namanya semua Edi loh teman-teman. Tahu gimbal Edi satu jalanan. Mas, kenapa jualan dawetnya namanya semua Ed? Semuanya namanya Pak Edi. Oh gitu, biar rame katanya. Dari sana tuh sampai sini namanya semua Pak Edi. Tuh. Semuanya Pak Edi. Tahu Pak Edi. Di sana Pak Edi juga. Situ Pak Edi juga, sama itu di sana kata Pak Edi. Sambil nunggu dawet atau nunggu dawet. Sambil nunggu tahu gimbal atau makan dawet. Minum dawet. Ini dawetnya nih. Isinya apa tuh? Ini tahu tape. Itu nih dawetnya tuh bisa dipotong-potong. Tuh dawet ya namanya cincau. Agar-agar dawetnya mana? Oh dawetnya tuh yang itu. Oh enak tuh. Enak. Nah teman-teman, ini namanya tahu gimbal khas Semarang. Tapi kalau saya tilik-tilik itu teman-teman, mirip ketoprak ya di Jakarta, cuman tidak punya sounnya. Dan dia itu rasanya juga tidak beda deh rasanya dengan ketoprak menurut saya ya. Teman-teman coba deh kasih komentar kira-kira pendapat saya benar atau bagaimana ya. Yang penting rasanya sih enak-enak aja menurut Atu. Akhirnya saya coba juga nih gimana ya rasanya tahu gimbal khas Semarang Pak Edi ini. Ternyata lumayan enak ya teman-teman. Rasanya seperti ketoprak tapi ada rasa toco-toconya gitu. Oke deh, cukup kenyang perut setelah turun dari pesawat. Langsung ke sini makan siang selesai deh. Walaupun makan siangnya telat karena kita sampainya sudah sore teman-teman. Lasem di daerah Rembang. Diikuti terus ya. Semoga perjalanan kita menyenangkan.
Rembang. Kita apa namanya? Ini daerah Pantura. Lasem ini merupakan kecamatan di pesisir pantai utara Jawa atau kita kenal Pantura, tepatnya di Kabupaten Rembang. Jadi terkenal dengan nama julukannya Tiongkok Kecil. Menurut sejarah yang saya baca, pemukiman warga Tiongkok ini di Lasem berada di 5 desa, yaitu Desa Soditan, Karangturi, Sumbergirang, Babakan, dan Kedongmulyo. Desa Soditan pada awalnya sebagai pemukiman pertama bagi warga Tionghoa karena dekat dengan Sungai Lasem yang dahulu menjadi pelabuhan bagi kapal-kapal dagang dari China. Tak heran di sana berdiri sebuah kelenteng yang cukup besar namanya Chun An Kiong. Dan menurut kabarnya itu merupakan kelenteng tertua di Pulau Jawa. Di daerah Little Tiongkok ini ada rumah merah yang berarsitektur Cina. Saya penasaran dan mendatanginya. Ternyata ada kerajinan batik, teman-teman. Yuk kita datangi. Apa hubungannya batik dengan Little Tiongkok? Agar tidak penasaran, kita datangi nih pertama-tama kita ke Sanggar Batik dulu. Namanya Sanggar Batik 3 Negeri yang dimiliki oleh yang punya si rumah merah di kawasan Tiongkok Kecil. Yuk kita lihat nih, ibu-ibu lagi sibuk membuat batik tulis, teman-teman. Itu namanya apa, Bu? Lilin. Oh, lilin. Lilin kayak gini, Bu. Oh, Ini ditaruh sini, terleleh. Cair. itu lilin beneran. Beneran, pegang enggak apa-apa, Amit. Oh, Padet. oh lilin beneran ya? Juga sini ya. Ya, Ya. jadi gambarin. Aduh, ya Allah. Ya iya, Bu. Pertama di Nah, pola. ini Pola yang pertamanya besar-besar begini dulu. nih. Kalau udah di pola atau Dipola. diisi namanya ngelengkreng. Kalau udah dilengkreng, terus nanti baliknya dibatik lagi biar tebel, kelihatan bagus. Terus kalau udah itu nanti yang kosong-kosongnya ditutup. Yang kosong-kosong namanya nembok. Kalau udah ditutup baru diwarna. Diwarna. Kalau udah diwarna dilonok pakai air panas kan lepas kelihatan gambare. Terus dibatik lagi, Bu. Oke. Kalau udah dibatik diwarna lagi. Diwarna. Itu kira-kira satu kain berapa lama jadinya? 3 bulanan lebih, Bu. 2 bulan? 3 bulanan. 3 bulan? Ya. Astagfirullah. Tapi kalau pewarnaan itu sekaligus enggak satu-satu, Bu. Ngumpulin yang banyak dulu baru diwarna. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau bikin batik tulis tuh susah loh. Kok jadi warnanya biru gimana itu, Bu? Iya, ini sudah diwarna, Bu. Oh, udah diwarna. Merah, warnanya ditutup, yang lain masuk warna. Oh gitu. Tadi kalau dicuci lagi warnanya di apa? Tergantung, Bu. Ini kan hijau sama merahnya ditutup. Ini entah warna dasarnya, entah kuning, entah biru, entah apa lah dasar. Oh gitu ya. Yang udah jadinya di Galeri ya. galeri. Alhamdulillah nih teman-teman, saya diberi kesempatan oleh ibu-ibu ini untuk mencoba membuat batik. Tapi saya nggak berani nulis-nulisnya. Ya begitu-begitu aja teman-teman. Yang penting saya merasakan sensasi membuat batik. Begitu cara membatik. Iya, Ibu. Ternyata membuat batik tulis itu tidak gampang ya teman-teman, sangat detail. Hebat ya ibu-ibu ini, worth it lah, harga batik tulis itu cukup mahal di pasaran. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita memasuki rumah merah di lingkungan Little Tiongkok ini. Nah teman-teman, kita dapat ini nih dari si rumah merah yang kita mau masukin. Jadi rumah merah itu adalah rumah orang kaya China zaman dulu. Kemudian dilestarikan untuk menjadi tempat wisata Little Tiongkok.
Nah, di sana juga ada penginapan. Untuk masuknya ini kita membayarnya 5.000 saja. Yuk, ikutin terus ya. Kita masuk. Kita masuk. Lorongnya kecil aja masuknya, teman-teman. Nah, kita dengar katanya. Nah, teman-teman, kita sudah masuk. Nah, guide dari Rumah Lasem ini akan mendampingi kita sampai kita keluar lagi dari Rumah Merah Lasem ini. Rumah Merah ini dikenal juga dengan Rumah Merah Heritage ya di kawasan pecinan atau Tiongkok kecilnya Lasem. Rumah ini berarsitektur Tionghoa dan ada unsur Hindia Belandanya. Dibangun sekitar tahun 1800-an dan menjadi saksi bisu sejarah keberadaan komunitas Tionghoa di Lasem. Bangunan yang didominasi warna merah ini menjadi daya tarik tersendiri. Konon katanya pemilik dari rumah merah ini adalah pengusaha Cina yang kaya raya yang mempunyai bisnis berdagang candu. Wow. Rumah merah yang berada di kawasan Desa Karangturi ini dahulunya difungsikan sebagai kediaman pribadi oleh pengusaha itu, walaupun juga dijadikan tempat menyimpan candu. Nanti kita lihat bunkernya ya teman-teman. Sekarang difungsikan oleh pemilik barunya sebagai penginapan dan tempat wisata budaya. Rumah yang berada di atas lahan sekitar setengah hektar ini, halamannya luas, bangunannya terlihat kokoh dan megah. Sekarang Rumah Merah Heritage ini dijadikan penginapan teman-teman dan memiliki 5 kamar yang cukup besar. Ayo, siapa yang mau datang? Kita masuk yuk. Kita lihat salah satu kamar yang ada di Rumah Merah Heritage ini. Fasilitas kamarnya cukup memadai dengan tempat tidur yang zaman sekarang, ada TV, ada AC, dan disiapkan minuman untuk para tamu yang akan menginap di sini. Selain itu, ornamennya masih mempertahankan ornamen pada masa-masa dahulu. Di depan kamar utama, tepatnya di tengah ruangannya utama itu ada patung dari dewa perang China yang bernama Kongco Kuansing Tekun, yang berdiri gagah seakan menjaga keamanan bangunan ini. Rumah ini dahulunya barangkali juga pernah dimiliki oleh pengusaha rokok dan pengusaha batik, karena banyaknya ditemukan penggilingan-penggilingan rokok, juga alat-alat membatik. Dan masih menurut pemandu wisatanya, rumah ini pernah terbengkalai dan dijadikan sarang burung walet. Seluruh rumah ini full dijadikan sarang burung walet sebelum diambil alih oleh Bapak Rudi Hartono namanya, yang pemilik sekarang. Ini bunker yang saya ceritakan di awal tadi, tempat penyimpanan candu selain tempat persembunyian pada zaman Jepang. Nah teman-teman, ini adalah tempat persembunyian zaman dulu. Kedalamannya 5 meter. Kedalamannya 2,5 meter, panjangnya 5 meter untuk persembunyian pada zaman Jepang. Tapi digunakan sama pemilik pertama untuk menyimpan candu. Dulunya Lasem juga terkenal sebagai kota candu. Itu. Tapi nggak jadi penyandu kan? Bukan? Tidak jadi penyandu bukan? Bukan. Teman-teman, akhirnya kita sampai kepada tur terakhir kita di Rumah Merah Heritage Lasem, yaitu ke Galeri Batik Tiga Negeri. Mengapa disebut Batik Tiga Negeri? Karena pembuatannya melibatkan 3 kota yang berbeda untuk pewarnaan, yaitu Lasem untuk merah, Pekalongan warna biru, dan Solo warna sogan atau coklat. Motif dari batik ini pun melibatkan 3 negara, yaitu ada pengaruh Tionghoa, Jawa, dan tentunya Eropa. Ini batik aslinya Lasem nih. Ini namanya warna merah, ini namanya Blanco. Jadi 3 negeri itu proses pewarnaan. Setelah itu dibawa ke Pekalongan, diberi warna biru. Setelah selesai kita bawa ke Solo untuk diberi warna sogan. Setelah itu bawa lagi ke Lasem untuk siap dipasarkan. Nah, di sebelah sana ada sejarah batik Lasem. Kemajuan dan kemunduran batik Lasem ada di sini. Jadi dulu waktu Laksamana Cheng Ho ekspedisi
menuju Nusantara, tujuan utamanya itu adalah Tuban, bukan Lasem. Tapi karena ada beberapa kapal yang rusak sama awak kapal yang sakit, akhirnya beliau berlabuh ke Lasem. Keunikan batik Tiga Negeri ini kita lihat dari simbol harmoninya. Batik ini menjadikan simbol persatuan kerjasama antar budaya, meskipun melalui proses yang tidak mudah. Batik ini juga mempunyai nilai filosofis yang mencerminkan sejarah dan interaksi budaya di Lasem dan sekitarnya. Melihat proses pembuatannya yang rumit dan melibatkan banyak tahapan, tidak heran harga batik Tiga Negeri cenderung memiliki harga yang lebih tinggi. Ini adalah pewarna alami. Tuh, apa tuh? Tegeran. Ini aku nggak tahu nih apa itu. Serabut kelapa tuh bisa menjadi krem. Tuh, tawas pengunci warna, dia tawas ternyata. Ada jurawe, kulit manggis, tinggi, ini ada. Serabut kelapa juga ada. Setelah lebih kurang 1,5 jam kita berkeliling rumah merah Lasem ini dan berakhir di Galeri Batik Lasem yang sangat indah, kami kembali lagi ke Semarang. Ikutin terus ya teman-teman. Halo, kita lagi di Simpang 5 Semarang. Kita mau jalan pagi dengan teman-teman satu letting atau Car Free Day-nya Semarang. Pagi hari ini, hari terakhir kita di Semarang, kita mulai dengan jalan pagi bersama dahulu, menikmati Car Free Day Kota Semarang. Terima kasih teman-teman telah mengikuti vlog saya sampai selesai. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, jangan lupa bahagia dan bersyukur. Yuk kita jalan-jalan dulu, sekalian reunian. No, tuh ketemuan kan tuh orang tuh ketemuan nih. Anak-anak Semarang nih. Nah, memang dijagainnya dari awal. Dijagain dari awal.